Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke konsep himpunan part 2 ya, second part. Oke, bagaimana untuk pembahasan himpunan semesta, himpunan bagian, dan cara membuat diagram Venn. Oke, simak terus video pembelajaran kali ini. Semangat! Oke, kali ini kita akan masuk ke himpunan semesta ya. Definisi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Oke, contohnya misalkan A itu 1 sampai 15 ya anggotanya, yang B negatif 3, negatif 2 sampai 11, kemudian C anggotanya 0, 1, 2 sampai 14, D 2, 3, 5, 7, 11, dan E 0, 2, 4, 6 anggotanya. Perhatikan setiap anggota himpunan A, B, C, D, dan E ya. Yang pertama, apakah setiap anggota himpunan D ada di dalam himpunan A, B, dan C? Kemudian yang kedua, apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C? Oke. Setiap anggota himpunan D yaitu 2, 3, 5, 7, 11 ada di dalam himpunan A, B, C. Oleh karena itu, himpunan ABC disebut himpunan semesta dari himpunan D karena memuat semuanya ya. Oke, yang selanjutnya, setiap anggota himpunan E yaitu 0, 2, 4, 6 yang ada dalam himpunan B dan C, tetapi angka 0 tidak dalam himpunan A. Oleh karena itu, himpunan B dan C merupakan himpunan semesta dari himpunan E dan himpunan A, bukan semesta dari himpunan E. Bagaimana? Sudah paham? Himpunan semesta. Next, himpunan bagian. Definisinya apa? A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota B, anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A subset ya. Ini dibaca subset seperti huruf C. Subset dari B. Contohnya semestanya 0, 1 sampai 10. Yang A-nya 0, 1 sampai 7, B-nya 1 sampai 4, C-nya 6 sampai 9. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Yang kedua, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Oke, perhatikan setiap anggota himpunan A, B, dan C. Oke, kita simak coba. Karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A, jadinya B subset A. Yang kedua, karena ada anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat dalam himpunan A, maka himpunan C bukan bagian dari himpunan A. C tidak subset dengan himpunan A. Itu simbolnya tinggal dicoret ya. Oke, next. Kita akan mencari rumus banyaknya himpunan bagian. Oke, bagaimana caranya? Jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak NA, maka banyaknya himpunan bagian dari adalah sebanyak 2 pangkat. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Oke ya. Oke, perhatikan contoh soal berikut ya. Ada 3 buah soal. Yang pertama himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Untuk himpunan A, banyaknya anggota A itu ada 3 ya, yaitu A, B, C. Maka himpunan bagiannya adalah ya 2 pangkat 3 ya. Berarti 8. Berarti banyak himpunan bagiannya ada 8. Kemudian yang kedua yang B itu NB-nya kan 5, berarti banyaknya himpunan bagiannya 2 pangkat 5 berapa? 32. Kemudian yang terakhir NC-nya itu 7 atau banyak himpunan anggotanya adalah 7, berarti 2 pangkat 7 adalah 128. Bagaimana? Gampang ya? Kemudian selanjutnya himpunan sama. Definisinya, 2 himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya ya, sama anggotanya dan banyaknya juga sama. A-nya A, I, U, E, O, B-nya juga A, I, U, E, O ya. Sudah sama, jumlahnya juga sama, itu berarti sama ya. Himpunan ekuivalen ya, definisinya Kalau ekuivalen ini berbeda, dia hanya
Yang sama itu hanya jumlahnya saja, jumlah anggotanya. Kalau bentuknya nggak sama nggak apa-apa. Contohnya P-nya A, I, U, E, O, Q. Untuk himpunan Q-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan nggak sama ya bentuknya, tetapi jumlah anggotanya sama, maka dia dikatakan ekuivalen. P ekuivalen dengan Q. Pakai gelombang ya tandanya ekuivalen itu. Bagaimana guys? Sudah paham ya? Walaupun padat, materinya kita harus tetap semangat dan paham tentunya. Untuk irisan dua himpunan atau interseksi, definisinya bagaimana ini irisan? Nah, kalau irisannya ya, simbolnya seperti huruf N ya, A irisan B ya. Kalau ada anggota yang sama di antara kedua himpunan tersebut, ya itu merupakan irisannya. Contohnya bisa disimak ya. Bila P A B C D E, Q D E F G H. Nah, tentukan irisannya P irisan Q. Nah, yang sama di antara kedua anggota tersebut apa? Ya DE kan. Berarti DE itu merupakan irisannya. Paham ya? Mudah ini. Next, gabungan dua himpunan atau union. Nah, bahasanya union, gabungan. Gabungan himpunan A dan B ditulis AUB ya. Kalau gabungan, gabung aja semuanya. Anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jika ada anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Ditulis satu kali. Oke, contohnya bila P A B C D E dan Q-nya D E F G H, tentukan gabungannya. Ya, gabungannya semua gabung saja di satu. A B C D E F G H. Oke, next diagram Venn. Ini ada beberapa tahapan ya dalam membuat diagram Venn ya. Ada beberapa langkah yang kalian harus pahami ya. Oke, untuk yang pertama daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Yang kedua, tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Yang ketiga, letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama-sama di tengah-tengah ya, irisan. Yang keempat, buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang meliputi anggota bersama tadi ya. Kalau ada 3 ya 3, kalau 2, biasanya banyak 2 ya. Nah, yang kelima, lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. Yang keenam, selanjutnya lengkapi anggota himpunan yang tertulis dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Yang ketujuh, buatlah segi 4 yang memuat lingkaran-lingkaran itu, di mana segi 4 itu menyatakan himpunan semestanya. Dan lengkapilah anggota apabila belum lengkap. Penasaran ini bagaimana cara menggambar diagram Venn? Oke, nih kita tampilkan kembali ya. Kalau kalian tadi belum paham. Oke, langsung saja ke contoh ya. Wah, mantap nih ya. Diketahui S-nya 0, 1, 2, 3 sampai 14. Mantap. Yang A-nya 1, 2, 3 sampai 6. Nah, B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Genap ya. Yang C 3, 6, 9, 12. Gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Oke, jawab. Karena 6 adalah anggota yang dimiliki oleh ketiga himpunan ABC, maka 6 ini kuncinya guys. Wah, kita lingkari ya dengan 3 buah lingkaran. Oke. Nah, jadi 6 ini memuat ketiganya, jadi ditulis di tengah-tengah. Untuk himpunan A kita kasih nama yang kuning ya, yang C yang merah, yang B yang hitam. Oke, 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan C, maka 3 diletakkan di situ. 6-nya kan sudah ya. 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan B. Nih, A dan B, kuning dan hitam tuh. Nah, tinggal satu lagi ya guys ya. Kurang ya, 4 ya. 2, 4, 6-nya sudah di tengah-tengah tadi. Kemudian sisa himpunan A yang belum tertulis adalah 1, 5 ya. Kemudian yang B sisanya 8, 10. Kemudian yang C 9 dan 12. Oke, semestanya kita buat situ. Oke, anggota semesta yang tidak termuat dalam 3 himpunan tersebut ditulis di luarnya semua guys. 0, 7, 13, 11 dan 14. Oke. Ada 5 guys ya. Anggota yang tidak termasuk dalam ketiga himpunan ABC ya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Kalau belum mantap, kita lanjut ke soal yang kedua. Dari 32 siswa terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya.
Pertanyaan pertama, ada berapa orang yang hanya gemar menulis? Yang B, ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari? Beda ya kata hanya ini. C, ada berapa yang tidak gemar keduanya? Oke, NS-nya atau semestanya 32. Misalkan himpunan A itu siswa yang gemar melukis ya, kemudian B gemar menari, maka NA-nya 21, NB-nya 16. Irisannya itu maksudnya siswa yang gemar dua-duanya, yaitu NA iris B-nya sebanyak 10. Nah, 10 ini kunci. Perhatikan diagram Venn berikut. Oke, 10 ada di tengah-tengah, A, B. Oke. Karena hanya berarti bagaimana nih? Oh ya, kita tandai dulu 10-nya ya. Oke, guys. Kalian tahu dari mana hasil dari 11 untuk yang A, yang 6-nya untuk yang B? Iya, dari 21 dikurang 10 dan 16 dikurang 10 untuk yang B. Nah, 5-nya diletakkan di luar. Oke, jadi kesimpulannya ada 11 siswa yang hanya gemar melukis. Yang kedua, ada 6 siswa yang hanya gemar menari, dan yang C, ada 5 siswa yang tidak gemar kedua-duanya. Gimana? Mantap? Agar lebih mantap lagi kita masuk ke contoh ketiga ya. Diketahui, wah mantap nih. Notasi himpunan nih guys ya, kalian harus bisa nih membacanya ya. Ya intinya langsung saja ya, bilangan bulat di antara 10 dan 20, 20-nya ikut ya, berarti 11, 12 sampai 20 untuk yang semestanya. Kemudian untuk M-nya, X-nya lebih dari 15, bilangan asli ya. Lebih dari 15 yuk, berarti 16, 17, 18, 19, 20 ya. Tidak ada tanda sama dengan ya, 15-nya tidak masuk. Yang N-nya, X-nya lebih dari 12, X-nya elemen asli. Lebih dari 12 berarti 13 sampai 20 ya, gampang ya. M irisan N yang sama itu 16, 17, 18, 19, 20. Nah, maka diagram V-nya adalah sebagai berikut. Unik karena anggota himpunan M semuanya ada di N, maka M-nya itu berada di dalam himpunan N atau di lingkaran N-nya. Nah, sisanya tinggal diletakkan di luar seperti 13, 14, 15 yang tidak ada di M. Tapi masih dalam lingkaran N. Nah, sisanya, oke balik lagi. Sisanya itu diletakkan di luar. Yang anggota semesta yang tidak ada di M maupun N itu 11 dan 12 itu diletakkan di luar tetapi masih dalam kotak. Oke, next contoh yang keempat. Dari 60 siswa terdapat 20 orang suka bakso, 40 orang suka somai. Nah, bakso somai ini langganan ya. Dan 5 orang tidak suka keduanya. Ada berapa banyak siswa yang suka bakso dan somai? Berapa banyak orang yang hanya suka bakso? Berapa banyak orang siswa yang hanya suka somai? Oke, kita cepat saja ya, karena kalian sudah paham. Oke, kalian bisa perhatikan diagram V-nya. Karena yang tidak diketahui itu yang kedua-duanya, berarti kita misalkan X ya. Untuk mencari yang hanya berarti 20 dikurang X, 46 dikurang yang X untuk yang B. Ya. Oke, sudah paham ya? Untuk mencari semestanya berarti ya dijumlahkan saja, 20 dikurang X ditambah X ditambah 46 dikurang X ditambah 5. Ya, disubstitusikan semua, dioperasikan, ketemunya X-nya 11. Oke, sehingga nilai X-nya kan 11 ya, berarti yang suka keduanya adalah 11 orang deh. Dan yang suka bakso berarti 20 dikurang 11, karena X-nya 11 kan, yaitu 9. Kemudian yang terakhir, yang suka siomay 46 dikurang X sama dengan 46 kurang 11